Assalamualaikum, Bu Kom Satun. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Kom? Waalaikumsalam Bu Ati. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Ati. Cuman ada sedikit eh, masalah ini Bu Ati yang ingin saya curhatkan ke Bu Ati ini. Oh, alah Bu, pantesan kok tadi saya lihat itu Ibu wajahnya murung kali. Makanya ini tadi saya deketin Ibu gitu kan. Mana tahu ada yang bisa saya bantu, Bu Kom. Jika Ibu tidak sibuk, boleh nggak Bu kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Mau curhat ini Oh, Ibu. tentu saja. Oh ya, tentu saja boleh sih, Bu. Kebetulan saya lagi ada waktu luang nih. Gitu. Ngomong-ngomong, Ibu, apa ini yang mau diharapkan dari percakapan kita nanti? Iya Bu, saya ini ada masalah, tapi saya ingin menemukan bagaimana ya Bu ya solusinya dari permasalahan saya ini Bu. Mungkin setelah saya bercerita tentang berbagi masalah saya dengan Ibu, mana tahu saya dapat gambaran solusinya dari masalah saya ini Bu. Oh, gitu ya, Bu Kom. Iya. Kalau boleh tahu, memang Ibu lagi ada masalah apa tuh, Bu Kom? Gini loh Bu, saya kan punya masalah ini Bu. Jadi begini, saya itu punya salah satu siswa satu orang ini ya Bu ya. Dia Ya. itu setiap saya masuk ke kelasnya, anak ini tidak ada loh Bu semangat belajarnya dia Bu. Malas sekali dia belajar dengan saya, PR juga nggak pernah dikerjakan. Jadi itu loh Bu yang membuat saya pusing untuk menghadapi anak seperti ini nih Bu. Gimana ya Bu ya? Oh, baik. Tadi Bu Komsatun bilang bahwa ada satu siswa dari Ibu ini dia kurang semangat ya Bu belajarnya. Iya. Dan juga jarang mengerjakan tugas ya kan. Apakah Ibu ini ya sudah menelusuri belum kenapa salah satu murid Ibu tadi ini mempunyai masalah seperti itu. Sudah Ibu telusuri belum? Sudah Bu, sudah saya pantau dan juga saya panggil anaknya itu kan Bu. Dan ternyata dia tidak suka itu Bu dengan pelajaran saya rupanya Bu. Oh, ternyata itu ya masalahnya ya, Bu. Jadi pengamatan dari Bu Komsatun tadi, mengapa dia ini tidak ini ya begitu suka dengan pelajaran Ibu itu tadi? Jadi kayak gini rupanya Bu ya. Setelah saya amati rupanya anak ini memang tidak suka dengan pelajaran matematika Bu. Nah, karena kan saya mengampu pelajaran matematika ya Bu. Jadi anak ini merasa apa namanya eh, takut gitu melihat matematika, entah bagaimana dia tidak suka karena di dalam matematika dia ternyata tidak suka pelajaran menghafal, karena ada menghafal terus banyak rumus-rumus Bu. Nah, dia di situ dasarnya pun dia tidak suka menghitung anaknya ini Bu. Jadi itu Bu masalahnya gitu kan Bu. Jadi sehingga anak itu jadi malas, bosan, dan tidak mau dia mengerjakan tugas-tugas itu Bu. Itu sih Bu berdasarkan pengamatan saya melihat anak itu Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu alasannya. Karena memang pelajaran matematika ini banyak ditakuti oleh anak ya Bu, bukan hanya di tingkat SD ya kan Bu, tingkat SMP maupun SMA. Karena memang pelajaran matematika ini bagi mereka ini adalah mata pelajaran yang sulit ya kan, karena banyak menghafal rumus-rumus gitu ya kan Bu. Jadi eh, kira-kira apa ini kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid Ibu tadi?
sebenarnya saya ini tentu saja ya Bu, sebagai guru itu menginginkan murid itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, dia bisa aktif juga belajar sama dengan teman-teman yang lain Bu. Itu yang saya ingin harapkan Bu, melihat dia itu. Oh, begitu ya, Bu. eh Terus ada nggak dari Ibu ini, apakah sudah ada gini melakukan apalah semacam ini ya untuk memotivasi belajar murid itu gitu? Adakah ini yang Ibu lakukan gitu, Dahan? Iya Bu ya, sebenarnya berdasarkan dari pengamatan itu ternyata sayanya Bu yang kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik rupanya Bu. Sehingga anak itu tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran saya Bu. Jadi saya akan menerapkan Bu pembelajaran yang sesuai kebutuhan mereka itu Bu. Memperbanyak ice breaking dan memilih media-media pembelajaran atau memutarkan video-video pembelajaran gitu Bu, agar siswa itu berminat dengan pelajaran saya Bu, semangat dia dengan pelajaran saya itu Bu. Iya, iya. Baik-baik, Bu. Kalau itu saya setuju sekali. Pasti kita ini sebagai seorang guru ya kan harus menerapkan metode pembelajaran. Kita sesuaikan dengan kebutuhan murid kita ya kan, Bu. Jadi dari metode-metode yang sudah Ibu laksanakan ya kan, itu kan pasti banyak tuh Bu metodenya ya kan. Apakah sudah ada Bu jenis metode apa gitu kan yang sudah Ibu terapkan dan itu menurut Ibu itu sudah berhasil gitu? Sebenarnya sudah Bu. Ini kan mungkin anaknya kan mungkin masih kelas 1 ya Bu ya, karena sebenarnya metode itu sudah pernah saya terapkan Bu, dengan menggunakan metode-metode ya Bu, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi, kemudian aplikasi yang game, kemudian aplikasi yang seperti puzzle gitu kan Bu, untuk anak itu. Dan hasilnya memang anak itu menjadi aktif Bu, dia senang gitu Bu, karena saya menggunakan metode itu dengan ya sistem sekarang inilah ya Bu, nama-nama anak Gen Z itu ya kan Bu, dia suka dengan membawa HP gitu Bu. Jadi saya pernah menggunakan metode gitu Bu, jadi dalam pembelajaran anak itu aktif ya dan bersemangat Bu dalam belajar gitu Bu. Hmm. Baik-baik Bu, luar biasa itu Bu metode yang sudah Ibu terapkan ini ya di dalam kelas itu. eh Kalau saya berikan apa? Kalau jika kita rantingkan itu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Kom, seberapa tingkat keberhasilan metode yang sudah Ibu jalankan tadi untuk menarik minat belajar murid tadi? Iya Bu, kalau saya memakai metode itu Bu ya, saya rating itu Bu, eh menurut saya ratingnya itu sampai 8 dan 9 Bu, karena mereka aktif sekali Bu, senang mereka di situ menggunakan metode-metode seperti itu Bu. Baik-baik, itu berarti menurut Bu Kom memang sudah ini ya Bu bisa diterapkan lah dalam metode pembelajaran matematika ya kan. Selanjutnya nih Bu, pastikan ada nih rencana yang akan Bu Kom lakukan nih ya kan. Eh, Coba Ibu ceritakan apa rencana Ibu dan bagaimana langkah-langkahnya. Ya Bu, baik Bu. Saya akan merencanakan ini Bu, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi itu Bu. Tentang menerapkan ke anak kan metode bermacam-macam, dari metode menggunakan beberapa aplikasi gitu ya kan Bu, menggunakan seperti kartu misteri gitu ya kan Bu. Dan diselingi Bu, ini yang penting itu diselingi dengan ice breaking biar dia tidak bosan Bu menghitung ngajakan Bu. Jadi saya akan selingi ice breaking Bu untuk anak-anak itu dalam belajar biar nggak ngantuk, nggak bosan, nggak jenuh gitu Bu. Jadi di sini juga Bu, saya menginginkan Bu, saya ingin mengupgrade ya Bu segala informasi terkait tentang pembelajaran siswa ini Bu, supaya
saya harus mencari-cari informasi supaya pembelajaran itu berpihak, Bu. Bagaimana cara pembelajaran itu berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik gitu, Bu. Itu dari segi saya sebagai seorang pendidik gitu, Bu. Ya, baik Bu Kom. Kalau kita ini merencanakan sesuatu dan juga langkah-langkahnya ke depannya bagaimana, kan jelas nih ada yang inilah membantu atau mendukung kita ya kan Bu Kom. Iya, iya, Bu. Jadi siapa saja itu Bu Kom yang bisa membantu Bu Kom dalam menyusun atau melaksanakan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Tentunya ya, Bu, ya, yang membantu itu eh, apa ya, Bu, ya, kepala sekolah tentunya ya, Bu. Kemudian rekan sejawat saya, kemudian tentunya wali murid, Bu. Tentunya saya harus berkomunikasi dengan wali murid untuk pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak supaya aktif, karena kan mereka menggunakan media HP gitu, Bu. Jadi harus ada komunikasi yang baik dengan wali murid gitu, Bu. Iya. Kira-kira berapa lama tuh Bu Kom waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rencana tersebut itu Bu Kom? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Jadi saya harus secepatnya, Bu, menggunakan metode gitu ya, Bu, ya. Namanya ini kan anak, dalam belajar itu kita harus respect juga cepat ya kan, Bu, untuk meningkatkan minat belajar anak. Walaupun nanti kan, Bu, hasil pencapaian itu kan tidak harus instan ya kan, Bu. Namanya dia perlahan, tidak harus instan, dia tuh dengan membutuhkan, Bu, waktu yang cukup lama dia gitu, Bu. Baik-baik, begitu ya Bu. Jadi kapan itu Ibu akan memulai rencana Ibu tadi itu? Kayaknya secepatnya ya, Bu, di waktu jam pelajaran nantinya lagi, Bu, saya akan terapkan itu, Bu, metode-metode itu, Bu, supaya mereka cepat mendapatkan hak belajar mereka dan terlaksana pembelajaran yang diinginkan bagi murid-murid maupun saya, Bu, sebagai pendidik. Ya baik. Kemudian gini Bu Kom, komitmen seperti apa yang akan Bu Kom lakukan agar rencana yang sudah Ibu ini ya Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Tentunya saya harus konsisten ya, Bu, dalam menerapkan pembelajaran metode-metode ini ya, Bu. Saya harus konsisten supaya pembelajaran itu berjalan baik. Dan di sini juga, Bu, saya sebagai guru harus tetap mencari-mencari informasi yang terbaru ya, Bu. Dan harus berkolaborasi dengan teman-teman saya dengan tujuan untuk apa ya, Bu, ya, meningkatkan, Bu, kompetensi pembelajaran saya dengan berbagai metode yang menarik sehingga kehadiran saya guru matematika yang selama ini ditakuti menjadi itu, Bu. Kehadiran saya nanti akan selalu dirindukan gitu, Bu, kepada siswa itu. Jadi saya harus mengupgrade informasi, mencari metode-metode baru dengan rekan sejawat, kawan-kawan ataupun di komunitas MGMP gitu, Bu. Iya. Baik tadi Bu Kom udah menyampaikan nih dengan rencana Bu Kom tadi itu kan harus ada nih dukungan atau kerjasama kolaborasi antara kepala sekolah, setelah itu dengan rekan sejawat dan juga dengan murid maupun dukungan dari kita sendiri ataupun orang tua murid ya kan Bu. Jadi eh, saya mau bertanya nih, apakah ada ini Bu dukungan-dukungan lain yang bisa apalah Ibu butuhkan untuk rencana Ibu ini bisa berjalan gitu dengan baik. Ada nggak dukungan lain gitu yang Ibu butuhkan? Nah, tentunya ada ya, Bu, ya, dukungan itu. Kalau dari moral aja sudah dapat ya, Bu, ya, dari kepala sekolah, Mhm. dari rekan sejawat. Nah, ini dari sekolah itu tentu ada satu, Bu, yang perlu itu tentu sarana dan prasarana ya, Bu, ya, dan itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi di sini itu tinggal internal ke diri saya saja ya, Bu, ya. Saya itu harus tetap konsisten untuk melaksanakan eh, rencana-rencana saya ini, Bu. Saya berarti
harus konsisten Bu untuk diri saya sendiri ya Bu ya, gitu dia. Iya. Baiklah Bu Kom, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu. Jadi ini saya mau apa? Mau sedikit ini menyampaikan gimana perasaan Bu Kom sekarang setelah tadi kita sudah ini nih sudah berbincang-bincang ya kan? Bagaimana perasaan Ibu ketika sudah merasa telah menemukan solusi gitu kan? Masya Allah Bu, saya sangat lega sekali Bu sekarang ini karena sudah permasalahan saya sudah saya berbagi, saya bagikan, saya ingin bercerita, jadi saya dapat teman cerita Bu tentang masalah saya itu. Jadi saya merasa senang, lega, beban saya sudah ringan ya kan Bu, sudah mendapatkan solusinya, solusi saya sendiri ternyata dalam permasalahan saya itu Bu. Jadi saya sudah mendapatkan solusinya dari diri saya sendiri rupanya Bu. Jadi saya dengan bercerita dengan Bu Ati ini tentunya sudah mendapatkan pencerahan Ibu. Syukurlah kalau begitu ya Bu Kom. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Kom sampaikan lagi? Saya kira cukup ya Bu Ati ya, karena saya sudah mendapatkan solusinya dan saya merasa terima kasih banyak sekali kepada Bu Ati telah meluangkan waktunya eh, dan mendengarkan cerita-cerita saya ya Bu Ati ya. Terima kasih banyak Bu Ati atas waktunya yang disediakan untuk saya Bu Ati. Ya, sama-sama Bu Kom. Terima kasih juga. Saya juga merasa senang mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kita bisa tetap menjaga silaturahim kita, bisa saling berbagi atau sharing tentang bagaimana lah permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kita maupun yang ada di sekolah kita. Baik, sampai jumpa ya Bu Kom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Bu Ati. Iya Bu Kom. Assalamualaikum Bu Kom. Bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ati. Alhamdulillah kabar saya sehat Bu Ati. Bagaimana Bu Ati hari ini kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik juga sih Bu. Cuman saya ini lagi ada sedikit masalah gitu kan. Jadi agak ini aja bawaannya pusing aja gitu Bu. Oh, ada apa itu Bu Ati? Sepertinya ada hal penting ini yang akan diceritakan ini kepada saya. Kok lesu sekali kelihatannya ini Bu Ati ini. Ada apa ya Bu Ati? Iya, sebelumnya mohon maaf ya Bu Kom. Hari ini Bu Kom sedang sibuk nggak? Mudah-mudahan nggak sedang sibuk ya. Oh, oh enggak Bu Ati. Hari ini saya santai nih Bu Ati. Memang ada masalah apa ini Bu Ati ini? Gini Bu Kom, ceritanya saya sih sebelumnya mohon maaf nih ya Bu. Saya ingin mengobrol sebentar aja sama Ibu sekitar 10 atau 15 menit lah ya kan. Gini Bu, saya sedang bingung sekali. Mungkin dengan saya ngobrol sama Bu Kom, nantinya adalah sesuatu yang saya dapatkan gitu. Oh, jadi kita kan Bu Ati mengajak saya bercerita ini ceritanya ya. Iya. Curhat-curhat dengan masalah Ibu Ati ini. Jadi nanti dengan obrolan kita ini ada nggak Bu tujuan dengan cerita-cerita kita ini nanti ini ada nggak tujuan kita bercerita ini nanti Bu? Ya, dari obrolan kita ini tadi nantinya mudah-mudahan saya ini mendapatkan inilah Bu, mendapatkan ide ataupun solusi, bahkan saran dan masukan lah yang nantinya mengenai masalah
permasalahan yang ada di kelas saya gitu Bu Kom. Oh gitu ya Bu Ati ya. Jadi Bu Ati ini ingin menemukan solusi dari masalah ibu sendiri ya Bu ya. Jadi ngomong-ngomong ini masalahnya apa ini Bu? Sepertinya kok eh, ingin diceritakan sekali nih kepada saya ini. Ingin curhat ini rasanya ini. Apa ya Bu masalahnya ya Bu ya? Iya Bu, betul. Saya akhir-akhir ini merasa bingung gitu kan, entah entah mengapa gitu kan. Saya mau cerita, entah kenapa kelas 6 ini Bu berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya di sini sudah mengajar, tahulah Bu Kom ya kan udah 6 tahun gitu kan. Entah kenapa yang kelas 6 sekarang ini Bu berbeda sekali gitu dengan tahun-tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka ini seolah-olah tidak ada gitu rasa kebersamaan. Ya, jangankan antara laki-laki dan perempuan itu bersama ini, perempuan sama perempuan maupun laki-laki sama laki-laki, mereka itu masih terlihat ini Bu, ada perbedaan gitu loh, ada pemisah, mereka ada kesenjangan ya kan. Jadi saat pembelajaran itu saya kan menerapkan metode diskusi tuh Bu, ataupun entah kegiatan di luar kelas gitu. Jadi mereka ini terkesan nggak mau bareng-bareng gitu Bu, nggak mau kerja sama gitu sama kawannya gitu. Jadi saya tuh bingung gitu kan, ini kalau disuruh kerja kelompok maunya cuma sama kawan ini aja Bu. Jadi saya tuh bingung Bu kalau harus memilih-milih teman seperti itu kan gitu. Oh, jadi Bu Ati ini merasa bingung dengan keadaan murid ya Bu ya. Mereka tidak mau bekerja sama dalam belajar ya Bu ya. Apalagi Ibu menggunakan metode diskusi itu kan tentu harus ada kebersamaan ya kan Bu. Supaya Iya diskusinya betul itu Bu. berjalan dengan baik ya kan. Tentu harus sama-sama. Oh, itu rupanya masalah Bu Ati ya. Anaknya ada Iya, yang berkesenjangan gitu dengan kawannya ya, menjaga jarak ya kan Bu Ati ya. Jadi masih ada iya, masalah rupanya di siswa-siswa Bu Ati sekarang ini ya. Jadi dari lihat dari masalah Bu Ati ini ya, menurut Bu Ati ini Bu Ati itu ingin murid yang idealnya itu seperti apa di kelas Bu Ati itu? iya. Kalau keinginan saya itu Bu, apalagi sebagai seorang guru ya kan ya, eh, saya ini menginginkan mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran itu terutama saat tugas kelompok itu bisa secara aktif bersama-sama gitu Bu. Jadi mereka bisa lah kolaborasi dengan temannya tanpa membeda-bedakan gitu kan Bu. Jadi dapat menyelesaikan tugasnya itu dengan baik gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Oke oke. Ngomong-ngomong ya Bu Ati ya, dari yang sudah Ibu Ati lakukan agar murid-murid kompak dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, jadi apa yang akan Ibu lakukan agar mereka itu tetap kompak gitu Bu Ati? Dalam bekerja sama dan berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi langkah Iya. apa yang akan Ibu lakukan gitu? Sebenarnya saya sudah ini ya Bu mencoba memasukkan metode pembelajaran diskusi itu dalam RPP saya. Jadi apa menjadikan anak itu aktif bersama gitu. Oh gitu ya Bu Ati ya. Jadi Iya. Ibu sudah memasukkan rupanya metode-metode diskusi itu ya. Ini sudah bagus sekali Iya. sebenarnya Bu Ati. Dengan metode yang Ibu terapkan itu sudah sesuai dengan tujuan untuk berkolaborasi ya anak-anaknya ya kan Bu Ati, biar bisa Iya. kerjasama, saling sharing dengan temannya, dan membentuk karakter yang baik. Jadi namun karakter kerjasamanya ini ya kan Bu Ati ya yang belum sepenuhnya muncul di diri anak itu ya kan Bu Ati ya. Jadi Iya, betul dari Bu. masalah Bu Ati ini ya, kira-kira skalanya itu 1 sampai 10, di mana posisi Bu Ati sekarang ini untuk mencapai tujuan nilai itu Bu? Iya. Kalau apa menurut saya Bu, kalau saat ini itu masih di skala 5 Bu menurut saya karena
Nampaknya belum ini ya Bu. Pembelajaran diskusi itu tadi belum nampak sama Iya, saya iya, itu iya. anak-anak ini masih masih membedakan kawan gitu dan kalau kelompok itu harus maunya sama kawan yang itu aja gitu Oke, Bu. oke. Jadi menurut Bu Ati itu Ibu ingin mengharapkan posisi di angka berapa ya Bu ya? Ya, kalau sebagai seorang guru sih saya inginnya ini paling tidak ada di posisi 9 lah ya Bu Kom, biar jadi pembelajaran kita yang ada di kelas itu, apalagi dalam penerapan diskusi tadi ya kan, metode pembelajaran diskusi ini, jadi bisa berjalan dengan baik gitu Bu, Oke, tanpa oke. anak ini masih membedakan, jadi harus kerjasama aktif dalam mengerjakan tugas itu secara bersama-sama gitu Bu. Oke, oke, oke Bu Ati ya. Jadi dengan bekerja sama itu tentu ya kita menginginkan nilai itu yang bagus ya kan Bu Ati, tujuannya juga untuk pembelajaran Ya. kita. Oke, baik ya Bu Ati ya. Ibu Ati kan sudah menerapkan metode diskusi tadi ya kan Bu Ati. Jadi ada Ya. nggak kira-kira metode lain yang akan Ibu terapkan untuk mencapai tujuan itu Bu Ati? Oh iya Bu, saya ini ya Bu akan melakukan ini harus memotivasi murid saya sebelum pembelajaran itu atau saat pembelajaran penilaian sikap itu saya tekankan dan juga di akhir kegiatan refleksi itu saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang bisa menjaga kebersamaan gitu Bu. Oh, wah luar biasa sekali tuh Bu Ati, bagus sekali ya dengan rencana Bu Ati itu. Jadi langkah selanjutnya Bu Ati untuk mencapai tujuan rencana itu apa yang akan Ibu Ati lakukan nantinya? Ya, gini Bu, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran, ya kan. Jadi saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian. Jadi Oke. bukan hanya pengetahuan dan keterampilan saja yang saya nilai gitu kan, tetapi juga di akhir itu ada refleksi dan tidak lupa tadi sudah saya bilang kan ada tuh pembelajaran yang di luar ya kan. Jadi ada kegiatan permainan atau game beregu. Jadi itu bisa melatih gitu Bu untuk kerjasama atau kekompakan mereka gitu. Oke, Jadi oke. bukan hanya pengetahuan dan keterampilan saja yang saya nilai gitu. Jadi Eh, sikapnya itu saya nilai juga gitu. oke, baik, bagus sekali tuh Bu. Jadi rencana Ibu ini jangka waktunya berapa lama yang akan Ibu lakukan ini? Kira-kira 1 minggu sampai 2 mingguan lah Bu Kom. Oke, oke. Berarti di sini ya Ibu sudah mau melaksanakan 1 sampai 2 minggu ya, kan mudah-mudahan itu akan berubah ya kan Bu ya. Nah di sini Iya. untuk komitmen Ibu ini ya, komitmen Ibu seperti apa yang akan Ibu rencanakan untuk aksi tersebut Bu? Iya. Jadi saya akan membuat RPP Bu dengan menitik beratkan metode diskusi tadi yaitu ya dengan penilaiannya itu diutamakan pada sikap Bu. Jadi berikutnya keterampilan dan pengetahuan itu diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan dan saat di luar pembelajaran yaitu tadi ada permainan atau game untuk melatih kebersamaan anak-anak itu tadi kelompok gitu Bu. Oke, baik sekali ya Ibu Ati ya. Di sini Bu, Ibu kan akan membuat RPP ini ya kan Bu, supaya Ya. tercapai tujuan Ibu. Jadi dengan eh, pembuatan RPP ini Bu, saya siapa Bu yang akan membantu Bu Ati dalam merencanakan pembelajaran nantinya ini Bu? Ya. Untuk awal nanti saya akan membuat sendiri ya Bu. Lalu nanti selanjutnya saya minta ini ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali adalah yang mau direvisi dari RPP yang sudah saya buat itu tadi Bu.
Oke, mantap sekali ya Bu Ati, bagus sekali ya. Apa yang sudah Bu Ati dapatkan dari obrolan kita ini, ternyata Bu Ati ini sudah dapat ya Bu ya menemukan solusi sendiri. Jadi bagaimana menurut Bu Ati ini ya? Kan sudah Bu, ada nggak tambahan kira-kira bagaimana menurut Bu Ati ini dengan obrolan kita yang panjang tadi nih ya, masalah Ibu sudah Ibu curhatkan ke saya. Jadi menurut Bu Ati ini apa yang sudah Ibu dapatkan setelah mengobrol dengan saya gitu Bu Ati? Hmm. Ya Bu Kom, dari percakapan kita tadi itu alhamdulillah saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid saya yang belum bisa bekerja sama tadi atau kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah ya Bu Ati ya, sudah bisa mendapatkan manfaat ya Bu dari obrolan kita ya Bu. Ternyata ya ada manfaatnya juga kita mengobrol masalah-masalah tentang Bu Ati tadi. Kemudian Ibu Ati sudah mendapatkan rencana-rencana yang akan Ibu terapkan. Mudah-mudahan rencana Ibu yang akan Ibu terapkan membuahkan hasil yang baik ya Bu Ati ya. Tetap jangan lupa ya Bu, tetap mencatat setiap perkembangan kemajuan yang ada pada rencana kita nantinya ya Bu. Dan tak lupa pula ya Bu ya, kita juga tetap merefleksi ya Bu ya, eh, tentang rencana kita, dan semoga menjadi contoh ya Bu ya dari teman-teman yang lain. Ya. Baik, terima kasih ya Bu Kom sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk kita sama-sama mencari solusi masalah yang saya alami tadi. Pokoknya terima kasih banyak Bu Kom sudah membantu saya. Sama-sama ya Bu Ati, semoga rencananya sukses selalu untuk Bu Ati dan sukses semua untuk anak-anak didiknya Bu Ati. Amin. Kalau gitu terima kasih ya Bu. Saya permisi Oke. dulu. Assalamualaikum Bu Kom. Waalaikumsalam Bu Ati.